Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai alur tujuan pembelajaran dari mata kuliah dasar-dasar pembelajaran biologi. Untuk itu, terlebih dahulu perkenalkan, nama lengkap saya Maria Fatim Uswinit dengan NPM 33230005. Baik, langsung saja pada slide yang berikut tertera mengenai apa itu ATP atau yang dikenal dengan alur tujuan pembelajaran, di mana ATP sendiri merupakan suatu rangkaian langkah atau proses yang dirancang untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Itu merupakan pengertian secara singkat dari ATP itu sendiri. Jadi baik, langsung saja pada slide yang berikut itu mengenai bagian-bagian serta fungsi pada alur tujuan pembelajaran atau secara singkat yang biasa disebut dengan ATP dalam biologi SMA dari kurikulum Merdeka. Yang pertama itu adalah informasi. Baik, dalam informasi terdiri lagi atas 4 bagian. Yang pertama itu adalah mata pelajaran, di mana dalam mata pelajaran ini adalah nama mata pelajaran yang akan diajarkan seperti biologi SMA atau IPA dalam SMP. Yang kedua itu adalah penyusun, di mana ini adalah nama orang atau tim yang merancang dalam menyusun alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu adalah nama sekolah. Ini adalah nama sekolah di mana alur tujuan pembelajaran tersebut akan diterapkan. Bagian yang keempat adalah fase, di mana fase ini adalah tahap pembelajaran dalam kurikulum fase yang biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kelas atau semester. Jadi bahwa dalam semua informasi ini penting, karena dapat memberikan konteks dan juga sesuatu yang secara detail tentang bagaimana dan di mana alur tujuan pembelajaran tersebut akan diterapkan. Yang kedua itu adalah capaian pembelajaran, di mana dalam capaian pembelajaran ini, alur tujuan pembelajaran atau ATP ini, kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran biologi SMA ini terdiri lagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah pemahaman biologi, di mana ini mencakup pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar dalam bidang biologi. Hal ini meliputi pemahaman tentang struktur dan fungsi organisme, interaksi antar sosial dengan lingkungan, serta prinsip-prinsip dasar dalam ilmu biologi. Bagian yang kedua itu adalah keterampilan proses, di mana ini adalah keterampilan yang berkaitan dengan proses ilmiah dalam bidang biologi. Keterampilan ini meliputi kemampuan siswa-siswa dalam mengamati, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengumpulkan dan menganalisis data, serta membuat kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Slide berikut mengenai bagian yang ketiga, yaitu jumlah jam, di mana dalam jumlah jam ini terdiri lagi atas alokasi per tahunnya. Bahwa dalam alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka disusun dalam tempo rentang waktu 1 tahun, dan alokasi waktu pelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga konteks mata pelajaran. ATP perlu disusun secara linear, satu arah, dan tidak bercabang. ATP harus logis dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Bagian yang keempat itu adalah alur tujuan pembelajaran, bahwa dalam alur tujuan pembelajaran ini, kurikulum Merdeka terdapat beberapa komponen penting yang mencakup, di antaranya itu ada yang pertama itu adalah materi pelajaran. Ini merujuk pada isi atau konten pembelajaran yang akan diajarkan dalam mata pelajaran tertentu, seperti matematika,
bahasa Indonesia, dan juga biologi atau IPA. Bagian yang kedua itu adalah kode TP atau tujuan pembelajaran, di mana kode tujuan pembelajaran ini adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam alur tujuan pembelajaran. Dan yang berikut itu, setiap tujuan pembelajaran biasanya memiliki kode unik yang memudahkan dalam pengorganisasian dan pencatatan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah alokasi waktu, di mana dalam alokasi waktu merujuk pada jumlah waktu yang akan dialokasikan untuk setiap tujuan pelajaran dalam alur tujuan pembelajaran. Ini mencakup estimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang bagian terakhir adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang diharapkan siswa capai setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus jelas, spesifik, dan juga terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi, itu merupakan bagian penjelasan dari materi tentang alur tujuan pembelajaran. Baik, sekian dan terima kasih.